Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Dalam kasih setianya kita bisa menikmati hari baru ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih setiamu. Kami bersyukur, kami agungkan Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memberkati hidup kami, Allah yang menolong kami melewati sepanjang kawal malam, menikmati hari yang baru dengan kekuatan baru yang daripadamu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu, kami kagum akan kasih setiamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mohon urapan dan pertolongan Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu, hamba-Mu ini bersama Bapak Ibu dan saudara-saudara di tempat masing-masing. Kami memohon pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, agar kami sungguh hari ini mengalami lawatan kuasa firman-Mu, dikuatkan, diteguhkan, diyakinkan. Kami menikmati pembelajaran di dalam firman-Mu ini. Tolong kami ya Allah, demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di bawah satu tema, ingatlah penciptamu. Ingatlah penciptamu. Bapak Ibu Saudara, hal yang sepertinya biasa ya dalam hidup kita. Saat seseorang mengenakan pakaian atau suatu barang yang branded, yang memiliki merek yang terkenal, itu orang merasa bangga, orang merasa pede, percaya diri, orang merasa dirinya spesial, istimewa, kagum, dan ya seperti merasa bernilai karena tahu, misalnya pakaian ini adalah hasil dari seorang desainer yang terkenal. Dia orang yang hebat, hasil-hasil karyanya luar biasa, berasal dari luar negeri dan cukup bangga mengenakannya karena harganya mahal. Untuk mendapatkannya itu tidak mudah karena diciptakan, dirancang oleh seorang yang cerdas, seorang yang punya karya-karya yang baik. Dari pakaian, dari sepatu, dari barang-barang. Mungkin ada jam tangan. Ini dari produk-produk terkenal karena pembuatnya, perancangnya ini merancangkan dengan ide-ide pemikiran yang cemerlang. Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita yang kadang tidak sadar, merasa diri lebih berharga, merasa diri lebih berani tampil atau bicara atau menjalani hari-hari hidupnya karena barang-barang yang dimiliki, barang-barang yang dibuat oleh manusia. Seakan-akan dirinya masih kurang berharga kalau hanya menjadi manusia dan tanpa diperlengkapi dengan barang-barang yang berharga. Keberhargaan seseorang hanya menjadi lebih berharga atau bahkan menjadi berharga karena adanya karya dari orang-orang yang mungkin punya nama di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan satu bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 43 ayat 1 yang mengingatkan kita untuk siapa diri kita, mengerti siapa diri kita itu dengan mengingat pencipta kita, mengingat pembentuk kita, mengingat perancang kita. Demikian sabda Tuhan dari Yesaya pasal 43 ayat 1. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namaku. Engkau ini kepunyaanku. Bapak Ibu Saudara, ingatlah penciptamu, mengingatkan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa kita ini bukan produk KW. Bapak Ibu Saudara, kita ini bukan KW 1, 2, 3, 4, atau mungkin ada yang merasa aku ini KW 5 gitu.
Sehingga kita sepertinya barang murahan. Sehingga kita harus dibungkus dengan pakaian yang bermerek, dengan make up, dengan perawatan, dengan oplas, ya, supaya menjadi lebih baik, menjadi berharga. Ingatlah siapa penciptamu. Penciptamu, siapa penciptamu? Kalimat firman Tuhan ini sangat indah. Beginilah firman Tuhan. Tuhan dalam Alkitab kita dituliskan dengan menggunakan huruf besar semua yang menekankan kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bapak ibu saudara, ingatlah penciptamu. Siapa yang membentuk engkau? Dia adalah Tuhan. Yang karyanya bukan hanya di sekitar fashion, karyanya bukan hanya di kalangan tertentu, tidak. Bukan hanya produk-produk tertentu saja, tidak. Tuhan pencipta kita itu mengingatkan kita kepada Allah yang menciptakan dan merancang langit dengan demikian megah dan agungnya. Allah yang merancang gunung-gunung yang Bapak Ibu rindukan, bukan kalau gunung-gunung itu di luar negeri, itu semuanya ciptaan Tuhan. Apalagi bumi ini, semua hewan, semua alam laut, danau adalah hasil ciptaan Allah. Pencipta kita ini bukan hanya seorang profesor. Pencipta kita bukan hanya desainer yang terkenal. Tapi dia adalah kreator agung. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara bukan KW5, bukan KW1. Sehingga kalau ketemu orang lain kita minder, kita merasa gak berharga, kita merasa bukan siapa-siapa. Orang minder sesungguhnya sedang merendahkan Allah penciptanya. Orang yang gak berani tampil, atau orang yang merasa dirinya rendah karena mungkin warna kulitnya, oh ini terlalu matang. Warna kulitnya, oh ini terlalu mentah. Maksud saya dari sisi warnanya, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita merasa, oh ini hidung kurang panjang. Bapak Ibu Saudara, teks ini mengingatkan bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara itu dirancang, dikonsep oleh Tuhan yang menciptakan kita. Maka ingatlah penciptamu, menegaskan, mengingatkan bahwa kita ini istimewa. Kita ini agung, kita ini luar biasa, kita ini buatan Tuhan. Bentuk bola mata kita, bentuk garis alis kita, bentuk hidup kita ini semuanya adalah rancangan Tuhan. Kita ori, Bapak Ibu Saudara, hasil pembentukan Tuhan. Dan Tuhan kalau dalam karyanya ini Tuhan itu sempurna, sudah sungguh amat baik. Mungkin Bapak Ibu pernah berkunjung ke sebuah tempat, lalu melihat sebuah lukisan, dan Bapak Ibu langsung menilai lukisan itu. Lukisan ini tidak indah, lukisan ini tidak baik, lukisan ini warnanya terlalu norak, lukisan ini garisnya terlalu kasar. Macam-macam protes Bapak Ibu Saudara terhadap karya pelukis. Padahal sesudah Bapak Ibu tahu siapa yang membuat lukisan itu, Bapak Ibu mungkin akan terkagum. Karena pelukis memiliki dasar, memiliki tujuan tertentu dengan bentuk lukisannya yang masing-masing berbeda. Ada keindahan-keindahan tertentu yang mau ditunjukkan. Bapak Ibu Saudara, mungkin dan kadang kita juga protes dengan apa yang sudah Tuhan gambarkan dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Kita protes sama Tuhan, Tuhan hidungku kurang tinggi, Tuhan kulitku kurang terang, Tuhan kulitku kematangan, Tuhan rambutku kurang kencang Tuhan tariknya, jadi rambutku gak bisa lurus. Oh Tuhan, rambutku terlalu kencang Tuhan tarik jadi terlalu lurus, harusnya gelombang-gelombang Tuhan, jangan kencang-kencang nariknya. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita ini dirancang oleh Tuhan dengan ajaib.
Kita dirancang oleh Tuhan, dan rancangan Tuhan itu, ciptaan Tuhan itu dituliskan itu sebagai bentuk bagaimana Tuhan aktif, Tuhan mengerjakan, dan itu selesai. Dituliskan dengan Tuhan sudah selesai menciptakan kita. Titik. Karya penciptaan Tuhan atas diri kita, pembentukan Tuhan atas diri kita. Aku telah membentuk engkau. Artinya bahwa apa yang ada dalam diri kita, dalam tubuh kita, dalam hidup kita, ini Tuhan sudah finish it. Tuhan sudah menyelesaikan. Tuhan sudah menyelesaikan Bapak Ibu Saudara. Jadi gak ada yang kurang, gak ada yang perlu ditambahin lagi. Karena Tuhan yang menciptakan kita, yang membentuk kita. Dan ini sudah ada dalam konsepnya Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang gak setuju dengan bentuk tubuh Bapak Ibu Saudara. Ada yang gak setuju dengan kehidupan keadaan tubuh Bapak Ibu Saudara. Tapi tahukah bahwa tiap personal itu indah dan berharga dalam rancangan Sang Pencipta kita, Sang Pembentuk kita. Tidak ada gunung yang kembar, mungkin mirip. Semua masing-masing menceritakan. Kalau gunung sama, ngapain Bapak Ibu pergi ke luar negeri? Lihat juga gunung yang ada di sana. Diri kita juga demikian. Diri kita juga spesial. Yang kembar saja berbeda, tetap memiliki keunikan tersendiri. Hari ini, betapa kita harus mengagumi karya Allah yang sebenarnya telah diberikan dengan ajaib dalam diri kita. Bapak Ibu, berdamailah dan bersyukurlah atas kemegahan Tuhan. Goresan-goresan, bentukan-bentukan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, dalam diri kita. Hari ini kita melangkah dengan sukacita. Karena kita tahu kita orang berharga. Bukan karena produk KW. Bukan karena produk yang ikut-ikutan. Bukan. Karena kita tahu pencipta kita, pembentuk kita adalah Allah yang agung. Allah yang menciptakan ikan-ikan di laut. Bapak Ibu Saudara, tuh jenis ikan ada berapa? Warnanya ada bagaimana? Itu motif-motif itu gimana? Terlalu ajaib. Terlalu ajaib, dan tidak ada satupun yang salah dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama bersyukur hari ini. Hari ini kita tahu, ingatlah penciptamu. Dengan mengingat pencipta kita, kita akan bersyukur, mengagumi bagaimana Allah mengerjakan diri kita, bagaimana Allah membentuk kita. Bersyukurlah, kita adalah hasil dari Sang Kreator Agung di muka bumi ini. Jangan salahkan orang tua kita, kenapa aku terlahir seperti ini. Tidak. Ingat, kita bukan buatan orang tua. Jadi anak-anak bukan buatan orang tua ya. Anak-anak itu buatan Tuhan. Demikian juga kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita. Engkau berharga, kamu miliknya Tuhan. Bapak Ibu menyebut anak-anak, memanggil anak-anak, tidak menggunakan fisiknya, tubuhnya sebagai ejekan panggilan yang merendahkan. Karena sesungguhnya anak-anak kita pun adalah buatan Tuhan. Demikian juga cara kita memanggil sesama kita, rekan kerja kita, tidak memanggil dengan sebutan fisik, dengan untuk mengejek, untuk merendahkan, tidak. Karena demikian pun itu semuanya adalah karya Allah dengan ukuran dan konsep rancangan Tuhan yang paling tepat. Tidak menyebut orang lain dengan ejekan. Tidak menyebut fisik orang lain sebagai sebuah alasan untuk merendahkan. Tidak. Banyak orang menganggap ini biasa. Tapi waspadalah, hati-hatilah. Jangan merendahkan seorang pun karena fisiknya. Karena dia adalah hasil rancangan Tuhan. Dia adalah bentukan tangan Tuhan. Dia hasil karya tangan Tuhan. Mari
kita menghargai diri kita, menghargai sesama kita, menghargai anak kita, mengajarkan anak kita juga untuk menghargai sesamanya. Kalau anak-anak kita besarkan dengan demikian, maka tidak akan ada bullying. Maka anak kita akan mengerti. Dan kalaupun anak kita dibully, karena fisiknya anak kita tahu dengan jelas, anak kita memiliki kekuatan dalam dirinya. Aku buatan Tuhan, aku karya Tuhan. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami terkagum akan Engkau. Kami mengingat dan kami tahu Engkau pencipta kami. Terima kasih sudah menciptakan tubuh kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah buat. Terima kasih, kami buatan Tuhan yang spesial. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati semuanya dalam segala aktivitas dan pekerjaannya. Tuhan tolong rumah tangga mereka, Tuhan berkati pribadi mereka, Tuhan berkati apa karya mereka. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.